Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Carani Malia dengan NIM 23314017011111072, kelas T4C Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Di video kali ini, saya akan mengajarkan modul praktikum API dari mata kuliah Integrasi Aplikasi yang dirancang oleh Bapak Jendra Sesoka. Pada praktikum ini akan mempraktekkan cara membuat API CRUD sederhana dengan perintah get, post, delete, dan put. Langsung saja kita kerjakan di praktikum ini. Yang pertama, pastikan pada perangkat telah terinstall aplikasi XAMPP, Visual Studio Code, dan juga Postman. Saya akan buka juga ketiga aplikasi tersebut. Yang pertama ada XAMPP ya tadi. Nah, sudah, lalu kita buka Visual Studio Code. Nih. Lalu kita buka Postman. Oke. Sudah terbuka semuanya ya. Lalu buka aplikasi XAMPP dan aktifkan kembali Apache dan SQL. Sebentar, ini oke, aman. XAMPP, Apache, dan MySQL. Kita tunggu sampai warnanya hijau. Berarti berhasil ya kalau sudah warnanya hijau. Lalu buka web browser dan ketikkan localhost php-admin. Ini biasanya bisa kita buka selain mengetikkan di web browser localhost php-admin. Ini untuk membuka database itu kita bisa buka di bagian XAMPP ini, MySQL ini kita klik admin. Itu sama saja dengan membuka database lewat browser ya. Kita tunggu mungkin sedikit, oke, agak lama tapi ini cepat ya, alhamdulillah. Sudah. Lalu buatlah tabel pada praktikum mahasiswa bernamakan mahasiswa, berjumlah 4 kolom, isikan NIM dengan tipe datanya integer, nama varchar, lalu umur INT, dan juga alamatnya varchar. Kita buat baru dengan database namanya praktikum mahasiswa. Sudah terbuat tabel NIM-nya mahasiswa dengan kolomnya 4. Kita klik satu persatu untuk namanya NIM, nama, umur, dan juga yang terakhir alamat. Tipe datanya untuk NIM integer, nama varchar, lalu umur juga integer, lalu alamat juga varchar. Untuk value-nya di sini tidak ditentukan, tapi kita ini ada di bagian gambarnya ini. Length-nya yang NIM ada 50, nama 255, lalu umur 50, yang alamat ya ini ya. Kita pakai 255 juga. Kita klik save. Oke, ini sudah terbuat ya. Setelah tabel terbuat, isi data tabel tersebut dengan klik insert, lalu isikan sesuai dengan 5 teman sekelas. Ini sudah terbuat tadi tabelnya beserta strukturnya. Kita buat 5 data. Oke. Untuk NIM-nya kita urutkan saja satu, lalu namanya mungkin Adi, lalu umurnya mungkin 19 tahun, alamatnya mungkin Jalan Kedondong. Lanjut untuk yang kedua, namanya mungkin Nabila ya, umurnya mungkin 21 tahun, alamatnya mungkin Jalan Veteran. Lanjut, kita klik go. Nah, sudah ditambahkan ya, di sini terlihat. Nah, sudah 2 nama yang sudah ditambahkan. Kita lanjut mengisikan tambahan ke dalam 3 teman yang lainnya. Namanya mungkin Dila,
umurnya dia mungkin 23 tahun, alamatnya Jalan Bandung. Lanjut, yang NIM nomor 4, namanya mungkin Mirza, umurnya mungkin 21 tahun, alamatnya Jalan Sukun. Oke, kita tambahkan sekali lagi. Yang terakhir namanya mungkin Vina, umurnya 22 tahun, alamatnya mungkin Jalan Sigura-gura. Oke, sudah. Nah, sudah tertambahkan 5 data. Sudah dipilih, sudah diisi, maka tampilan pada browse akan seperti ini, sama ya. Sudah ada 5 data yang sudah kita tambahkan. Lanjut ke step yang nomor 8. Selanjutnya, buatlah folder pada penyimpanan aplikasi XAMPP di dalam folder htdocs. Kita buka folder XAMPP di bagian htdocs. Lalu buatlah folder. Oke, bernamakan praktikum. Oke, praktikum sudah. Bukalah aplikasi Visual Studio Code dan buat file praktikum mahasiswa.php. Kita open folder dulu di folder yang sudah barusan kita buat tadi, di bagian htdocs praktikum. Ini ya, kita buka foldernya terlebih dahulu. Ini sudah terbuka, kita buat file mahasiswa.php. Oke, sudah ya, sudah tersimpan juga, sudah terbuka. Lanjut ke step yang nomor 9. Selanjutnya, edit file praktikum mahasiswa.php dengan aplikasi Visual Studio Code, lalu isi dengan baris perintah get berikut. Nah, sudah, kita klik save. Lalu selanjutnya buka browser lagi, lalu ketik localhost praktikum. Localhost praktikum. Nih ya, lalu klik praktikum mahasiswa.php. Itu saya tambahkan tadi mahasiswa.php. Nah, akan menampilkan database dalam bentuk JSON yang sudah kita tambahkan di bagian database tadi ya. Ada 5 data. Di sini pun juga menampilkan 5 data sesuai dengan apa yang sudah kita tambahkan di dalam database. Lanjut, masuk kembali ke Visual Studio Code, lalu hapus di bagian tanda tanya ini, yang bawah ini pada baris terakhir, dan isi baris perintah post berikut. Jadi di praktikum ini kita akan mencoba menambahkan beberapa perintah seperti get, put, post, dan delete ya, sesuai dengan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Mungkin kayak seperti get itu untuk menampilkan data, post itu untuk menambahkan data, put itu untuk mengubah data atau mengupdate data, dan delete itu menghapus data. Lanjut, kita masukkan perintah delete, kita kopas saja. Oke, sudah. Lanjut, kita tambahkan perintah put seperti di bawah ini. Oke, sudah tersimpan semuanya. Lanjut, berikutnya buka aplikasi Postman, pastikan terhubung dengan internet. Lalu isikan localhost praktikum %20 mahasiswa.php atau copy link address localhost di browser ke Postman. Kita ambil di link addressnya saja, karena untuk menambahkan URL di bagian kolom ini tuh berbeda-beda karena tergantung apa yang sudah kita buka di bagian browser. Karena di sini kenapa di modul ini berbeda dengan punya saya, karena tempat lokasinya itu juga berbeda. Untuk punya saya ini
lokasinya mahasiswa.php ini di bagian praktikum dan localhost, sedangkan untuk di modul ini sudah ada perbedaan di bagian penamaan file PHP-nya. Di sini ada persen 20 yang menandakan ada spasi di dalamnya, seperti itu. Sudah, lalu pilih get, sudah, dan kirim. Nah, maka database akan ditampilkan di Postman ini. Sama persis ya. Lanjut ke step yang nomor 15. Selanjutnya ganti perintah ke bagian post, lalu klik body, lalu di bagian sini kita klik yang XWW ini. Nah, lalu tambahkan satu data teman kepada kelas. Oke, yang pertama tadi name, kita tuliskan key-nya dulu. Name ada name, nama, umur, dan juga alamat. Nah, sudah, value-nya kita tambahkan yang namanya mungkin Gina. NIM-nya dulu, NIM-nya nomor 6. Namanya Gina, umurnya ada 22, lalu alamatnya di mungkin Jalan Blitar. Klik send. Nah, statusnya berhasil ya, sesuai dengan apa yang di bagian code ini. Apabila ini bagian post mana? Nih, bagian ini request metodenya ini kita pakai yang post, lalu insert into bagian mahasiswa, yang dimasukkan adalah name, nama, umur, dan alamat. Apabila berhasil akan menampilkan tulisan status berhasil. Apabila gagal nanti akan tertulis di sini statusnya gagal, seperti itu ya. Lanjut ke step yang nomor 16, lalu buka browser dan refresh localhost kembali. Lihat apakah penambahan database ini berhasil. Oke, ini sudah saya refresh dan sudah tertambahkan name yang nomor 6, nama Gina. Berarti berhasil ya menambahkan data. Step yang ke-17, selanjutnya buka kembali aplikasi Postman dan ganti perintah ke delete. Klik di bagian params, pada key ketikkan salah satu name yang akan dihapus, lalu klik kirim. Kita name mungkin name yang nomor 3 ya, kita klik send. Statusnya berhasil lagi, kita cek di browser, kita refresh. Nah, di sini name yang nomor 3 ini sudah berhasil dihapus, seperti itu. Lanjut, selanjutnya lakukan perintah put di bagian Postman ini ya. Klik di bagian params, put param, sudah, lalu masukkan data dengan parameter yang dibuat. NIM-nya tidak bisa dirubah, makanya kita ubah di bagian alamat ya. Jadi untuk put ini untuk mengupdate atau mengubah data. Kita klik NIM-nya, mungkin klik yang nomor 6 tadi ya. Untuk yang nomor 6 tadi, namanya tadi ada Gina. Key-nya yang selanjutnya tadi ada umurnya 22. Lalu untuk key yang selanjutnya ada alamat, kita ganti dari Jalan Blitar mungkin Jalan Bandung. Bandung tadi sudah ya, maaf, Jalan Jakarta. Kita klik send. Oke, di sini mungkin ada error di bagian kolom Jalan Jakarta di line yang 62. Kita cek ya, di bagian line 62 ada unknown kolom di Jalan Jakarta, berarti di bagian alamat. Kita cek 60 berapa? 62. Ini 62 aman, kita cek di sebelumnya. Oke, ini kurang petik ya di bagian alamat, makanya tidak bisa terkoneksi, tidak teridentifikasi. Kita klik send kembali. Nah, statusnya berhasil. Lanjut, step yang terakhir, buka kembali browser dan refresh apakah pergantian data tadi berhasil di bagian Gina ini ya. Nah, ini sudah terganti dari Jalan Blitar ke Jalan Jakarta. Oke, selesai sudah dari praktikum modul API ini. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada salah kata dan salah informasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.